Malam itu hujan turun dengan deras di sebuah desa terpencil bernama Sukamukti. Angin menderu menggoyangkan pepohonan hingga ranting-ranting berderak di luar rumah tua milik Rina, seorang gadis berusia 17 tahun yang baru pindah dari kota bersama ibunya. Rina belum genap seminggu tinggal di rumah warisan neneknya itu. Rumah itu sudah lama kosong setelah neneknya meninggal secara misterius. Katanya jatuh dari tangga di tengah malam. Padahal tangga itu kokoh dan tak pernah rusak. Malam itu ibunya sedang menginap di rumah tetangga karena acara tahlilan. Rina yang tinggal sendiri menyalakan semua lampu dan televisi untuk mengusir sepi. Tapi sekitar pukul 11 malam listrik tiba-tiba padam. Pasti hujan bikin konslet, gumam Rina. Ia mengambil senter dan lilin lalu menuju dapur. Tapi saat berjalan melewati jendela ruang tamu, dia mendengar suara tangisan pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Tangisan itu terdengar seperti dari luar jendela. Dengan tangan gemetar, Rina mendekat dan mengintip lewat celah gorden. Dilihatnya ada sesosok putih berdiri di bawah pohon mangga. Rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya compang-camping, dan tangisannya semakin keras. Rina mundur dan hampir menjatuhkan lilinnya. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menarik selimut. Tapi tangisan itu malah terdengar semakin dekat. Terdengar seseorang atau sesuatu mengutuk jendela kamar 3 kali. Dengan gemetar, Rina menoleh ke jendela. Ada bekas tangan berdarah menempel di kaca. Tangisannya kini berubah menjadi tawa nyaring yang menusuk telinga. Saat Rina menoleh ke arah cermin di meja rias, dia terkejut. Di belakangnya, sosok kuntilanak itu berdiri. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya tersenyum lebar dengan darah mengalir dari gusinya. Setelah itu, Rina tak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, ibunya menemukan Rina tak sadarkan diri di dalam lemari. Di dinding kamar ada tulisan besar dengan darah. "Aku sudah kembali." Setelah malam mengerikan itu, Rina tidak pernah sama lagi. Ia sering melamun dan tak jarang bicara sendiri. Ibunya menganggap Rina hanya trauma. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang bersembunyi di balik pandangan kosong gadis itu. Satu malam, ibunya menemukan Rina duduk di ruang tengah, memeluk boneka tua yang tak pernah dilihat sebelumnya. "Rina, itu boneka siapa?" tanya ibunya. Rina hanya tersenyum. "Punya nenek. Dia bilang bonekanya kangen aku." Ibunya bergidik. Nenek Rina tidak pernah punya boneka. Keesokan harinya, seorang tetua desa bernama Mbah Roso datang. Ia membawa kabar penting. "Kalian tinggal di rumah terkutuk," katanya. "Dulu, ibu kalian, ibunya Rina, kabur dari desa karena ibunya, Nyi Ratmi, terlibat pesugihan. Tapi bukan sembarang pesugihan. Dia memuja kuntilanak." Rina dan ibunya terdiam.
Jantung mereka seperti berhenti berdetak. Nyi Ratmi meninggal bukan karena jatuh dari tangga, lanjut Mbah Roso. Dia dibunuh oleh makhluk yang dulu dia panggil sendiri. Sejak hari itu, keanehan makin menjadi. Rina mulai bicara dalam bahasa Jawa kuno, sesuatu yang tidak pernah dipelajarinya. Ia menggambar simbol aneh di dinding dan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang. Pada suatu malam, Rina menulis di buku hariannya. Dia bilang, kalau aku jadi penerusnya, aku bisa hidup selamanya. Aku cuma harus biarkan dia masuk sepenuhnya. Malam itu, Rina kembali terbangun tepat pukul 02.33 dini hari. Selalu di waktu yang sama, di luar jendela, hujan rintik turun pelan, tapi suara tangisan kuntilanak sudah tak terdengar, digantikan oleh bisikan, "Terima aku dan semua akan selesai." Rina bangkit dari tempat tidur seperti orang linglung, lalu berjalan menuju ruang bawah tanah yang selama ini dikunci rapat. Entah bagaimana, malam itu pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya, Rina menemukan altar tua yang tertutup kain putih. Lilin-lilin menyala sendiri di sudut ruangan, padahal listrik di rumah masih padam. Ia membuka kain penutup altar, dan di sana ada cermin besar berbingkai kayu ukiran Jawa kuno. Tapi bukan pantulannya yang terlihat, melainkan sosok neneknya, Nyi Ratmi. Namun wajahnya sudah rusak, matanya hitam legam, bibirnya sobek sampai ke pipi, dan rambutnya menjuntai menutupi tubuh penuh darah. "Cucu manisku, waktumu sudah dekat," ucapnya dari dalam cermin. Tiba-tiba, Rina berteriak keras hingga kaca-kaca rumah bergetar. Ibunya yang mendengar dari kamarnya berlari turun, tapi terlambat. Rina sudah pingsan di depan cermin dan lantai di bawah tubuhnya dipenuhi rambut panjang berceceran. Keesokan harinya, ibunya menemukan lukisan tua tergantung di ruang bawah tanah. Dalam lukisan itu, ada seorang wanita berbaju putih dengan latar belakang rumah mereka. Di balik lukisan tertulis pesan tangan, "Kuntilanak tidak bisa dibinasakan. Dia hanya pindah ke darah keturunannya." Dan darah itu adalah darah Rina. 3 hari setelah insiden di ruang bawah tanah, Rina berubah. Ia jarang bicara, matanya kosong dan tubuhnya sering kaku seperti orang kesurupan. Ibunya tak tahan dan meminta bantuan Mbah Roso untuk mencari cara menyelamatkan anaknya. Mbah Roso datang membawa kabar mengerikan. Satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan menemukan kunci warisan Nyi Ratmi. Kunci itu dikubur bersamanya. Dengan berat hati, ibu dan Mbah Roso menggali makam Nyi Ratmi di malam hari, karena menurut kepercayaan desa, hanya pada malam Jumat Kliwon kutukan bisa diputus. Tanah basah digali pelan-pelan hingga peti kayu tua terlihat. Saat dibuka, tubuh Nyi Ratmi masih utuh, seolah tidak pernah membusuk. Matanya terbuka dan menatap langsung ke arah mereka.
Di sela jari tangannya yang kaku, ada kunci perunggu berukir simbol kuno. Saat kunci diambil, petir menyambar pohon dekat makam, dan dari kejauhan terdengar suara tawa kuntilanak yang menggema ke seluruh desa. Sementara itu, di rumah, Rina berdiri diam di depan cermin. Ia menangis, tapi air matanya berwarna hitam. Dalam bayangan cermin, ia tidak sendiri. Sosok kuntilanak berdiri tepat di belakangnya. Tangannya meraih bahu Rina. "Kamu sudah pilih jalanmu, cucuku. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Saat ibu dan Mbah Roso kembali membawa kunci, mereka menemukan rumah terkunci dari dalam. Tapi di jendela tertulis dengan darah, "Kalian terlambat. Dia sudah menjadi milikku." Rumah itu kini sunyi, lampu-lampu padam, udara dingin menusuk seperti kematian merayap pelan. Rina duduk di tengah ruang bawah tanah, dikelilingi lilin hitam yang menyala tanpa api. Di hadapannya, cermin warisan Nyi Ratmi mulai memunculkan bayangan lain. Dunia di balik dunia, tempat arwah kuntilanak berasal. Mbah Roso dan Ibu Rina berhasil masuk setelah memaksa pintu dengan mantra pelindung. Tapi suasana rumah sudah tidak seperti sebelumnya. Dinding-dindingnya retak dan bergetar. Suara tangisan dan tawa terdengar bersamaan dari segala arah. Ketika mereka menemukan Rina, matanya sudah berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dan suaranya bukan lagi suara gadis 17 tahun. "Kalian terlalu lambat. Rina sudah tidak ada." Mbah Roso memegang kunci perunggu erat-erat. "Dengan kunci ini, kutukan bisa diputus. Tapi harus ada yang menggantikan Rina sebagai wadah." Ibunya terdiam. Air mata mengalir. Ia sadar hanya dia yang bisa mengambil alih kutukan agar anaknya selamat. "Biar aku yang ganti," katanya lirih. Mbah Roso membaca mantra kuno, dan kunci ditempatkan di dada Rina. Tapi roh kuntilanak melawan. Bayangan hitam keluar dari tubuh Rina, melayang di udara. Dengan suara pekikan menyayat telinga. Sosok itu kuntilanak yang menyeramkan. Ibunya meraih kunci dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Jeritan memenuhi ruangan. Tubuh ibunya kaku lalu roboh. Sesaat kemudian, semuanya sunyi. Rina terbangun, matanya kembali normal. Di hadapannya hanya ada jasad ibunya yang tersenyum dan cermin yang kini retak seribu. Kutukan telah berpindah. Tapi apakah benar semuanya sudah berakhir? Karena di akhir malam ini, cermin yang retak memantulkan sosok lain yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang gadis kecil berambut panjang, memegang boneka dan tersenyum ke arah Rina.